Kata orang, ketakutan adalah hasil daripada ketidaktahuan. Kalau kamu nggak tahu, kamu takut. Bagus itu. Benar kan? Itu benar. Berarti obat daripada ketidaktahuan, whether itu kemudian didapat daripada sosial, whether itu didapat daripada baca ataupun segala macam, tapi lihat baik-baik, knowledge itu akan menghilangkan ketakutan. Always. Period. Coba lihat ya. Ketika aku nggak tahu, malam-malam ada yang ngetok siapa? Siapa nih? Takut. Jin nih jangan-jangan nih. Tapi ketika aku lihat, oh koi. Lebih takut. Minjem duit jam segini nih. Paham kan? Jadi ketika ada orang takut, dia pasti ada orang nggak tahu, dia pasti takut. Semakin banyak dia nggak tahu, dia semakin takut. Lihat ya, semakin dia nggak bisa kontrol sesuatu, dia makin takut. Karena dia nggak punya knowledge di situ. Lu misalnya Feren tiba-tiba naik pesawat. Itu semua pilot pingsan. Tinggal Feren sendiri di situ. Takut nggak? Takut. Soalnya nggak bisa nyetir ya. Kalau Feren seorang pilot profesional, santai aja. Apa? Kalau misalnya aku pilot tapi aku pingsan. Enggak. Pilotnya pingsan nih. Terus Feren masih ada. Maksudnya aku pilot yang naik pesawat. Bisa ngedalin kan? Bisa. Oh, gantiin dia. Nah, balik lagi kepada soalnya tuh gara-gara pilotnya pingsan gitu. Nah, iya, tapi lu punya skill pilot, lu bisa gantiin dia. Ya, gak takut kan jadinya. Jadi gak takut. Sama kayak tadi. Kalau ada kemudian orang belajar knowledge dan itu membuat dia jadi takut, itu bukan knowledge. Itu justru adalah sebuah hal yang mendrive dia menuju fear. Jadi knowledge nggak pernah buat fear. Yang buat fear adalah kekhawatiran dia. Jadi tingkat kekhawatiran dia kemana? Contoh kayak gini ya. Aku cerita bapakku dan ibuku. Tiap kali aku buka usaha, kalimat pertama yang mereka bilang hati-hati lik, jangan. Ujungnya banyak orang nggak buka usaha gara-gara itu kan, gara-gara too much fear kan. Tapi ketika kita belajar, fear ini jadi turun nih. Bener. Kenapa? Karena kita ini bisa controllable, ini bisa controllable. Contoh nih misalnya, ada orang bilang berapa banyak sih kalau pakai metode saya, kamu rugi tuh paling kamu rugi segini kalau rugi banget. Tapi karena dia punya kekhawatiran bahwasanya ini harus aku lakukan, karena kalau aku nggak lakukan akan ada yang lebih besar kerusakannya, maka aku lakukan. Contohnya kayak ini. Maka aku bilang ini tergantung tingkat kekhawatiran. Ada orang mau buat bisnis, orang bilang janganlah, gue udah pernah gagal gue, janganlah gue udah pernah gagal gue, yakin lah 100% gagal, nggak mudah loh kayak gini-gini. Tapi aku pengen gini, kalau aku nggak ngelakuin ini aku udah susah. Jadi kalau aku ngelakuin ini ada dua kemungkinan nih, aku susah aku nggak. Kalau ini nggak begini, aku pasti susah loh. Berarti aku harus lakukan. Nah maka kekhawatiran itu tingkatnya adalah yang harus kita tingkatkan. Contoh ya, kalau kita khawatir cuma soalan dunia, ada banyak hal yang bisa khawatirin kita. Contoh ya, lihat ya. Kalau kita cuma urusan dunia ya, Feren pergi ke mall, ngelihat ada orang pakai baju yang sama kayak Feren, pulang atau tetap ke mall? Ke mall lah. Bajunya sama semua loh. Berarti lu tidak punya kekhawatiran. Berarti lu bagus. Temen gua pernah nggak jadi keluar rumah gara-gara salah potong rambut. Lu pasti bisa kayak gitu. Karena kekhawatiran lu masih di titik itu. Contoh misalnya, gua nggak yakin wajah gua cakep atau enggak, karena kekhawatiran masih di titik itu. Iya itu. Kalau kekhawatiran gua bukan di situ lagi. Kekhawatiran gua udah di tingkat lebih tinggi. Bodoh amat orang mau ngeliat wajah gua kayak apa. Gua kasih orang value. Berarti orang insecure itu adalah orang itu yang benernya takut sama khawatir akan hal itu gak sih? Orang insecure. Pintar. Malah dijadikan klip ya ini. Paham kan? Berarti ketika kekhawatiran naik pada sesuatu yang lebih humble dan lebih tinggi, maka dia akan less fear terhadap perkara-perkara remeh. Iya, berarti orang kalau misalnya insecure, orang tersinggungan, itu berarti dia ada masalah di itunya. Nah iya benar. Masalahnya di sini. Itunya apa? Ada di itunya ya. Di hatinya. Terus orang-orang tuh biasanya takut itu karena dia sering memikirkan sesuatu. Dia sering mungkin dia tuh tahu, tapi dia tahu kalau misalnya dia nggak bisa kontrol itu. Makanya dia itu buat dia takut. Ya, balik lagi. Overthinking tadi. Overthinking. Jadi overthinking tuh bisa jadi dia udah tahu semuanya ini, tapi dia terus membuat skenario yang kekhawatirannya belum tinggi. Itu makanya berarti yang dia tahu itu bukan knowledge, karena membuat dia takut. Poinnya kan itu. Itu poinnya. Berarti itu bukan benar-benar pengetahuan. Bukan. Jadi itu sesuatu yang kamu nggak perlukan. Dan sebenarnya kalau mau di bridging antara knowledge dan tadi takut tidak takut, ada keyakinan kalau menurut saya. Karena dengan semakin banyak knowledge yang kita punya, kita semakin yakin untuk mengambil keputusan atau berbuat atau segala macam. Kekhawatiran itu yang aku maksud dengan tadi keyakinan tadi itu. Itu tingkat kekhawatiran kita. Jadi kita tuh apa yang membuat kita tuh bergerak gitu, itu kekhawatiran. Jadi contoh gini ya, ada orang kemudian too much dianggap overload information. Berarti sebenarnya itu bukan information, tapi itu justru toxic.
Jadi yang membuat dia justru nggak melakukan sesuatu. Karena aku percaya pengetahuan pasti membuat orang untuk melakukan sesuatu. Make sense. Berarti knowledge yang lagi di pengetahuan, belajar, membaca, ilmu itu bakal nge-solve banyak banget masalah hidup orang. Banyak banget masalah. Dan sebaliknya, manusia tuh kayak tanah kosong. Kalau dia belajar, itu kayak dia nanamin nanamin bunga. Dan ketika dia nanam bunga, rumput tuh masih muncul. Tapi kalau dia nggak mau belajar, dia nggak nanam apa-apa, yang muncul rumput semua tuh. Makin banyak knowledge kita ketika kita dihadapkan dengan masalah-masalah tertentu, tarikannya udah ada tuh di otak. Nah, jadi kita nggak akan takut lagi. Makanya misi hidup gue kan all about education. Gue mau bikin orang pintar. Dan orang bisa nge-solve education. Dan secara bisnis pun education market tuh gedenya minta ampun. Like gede banget. Biar bisa. Ada yang kemarin gue bilang buat mengukur kemampuan yang bahasa yaitu membaca, matematika sama sains. Dan di dalam Islam pendidikan tuh menempati posisi nomor 1. Karena kezoliman, artinya zolim itu artinya adalah gelap. Kenapa gelap? Karena nggak ada cahaya. Informasi itu kayak cahaya. Menarik banget ketika Imam Syafi'i itu pernah ngadu pada gurunya. Namanya Imam Waqi. Dia mengadu gini, Imam Waqi, kenapa hafalanku ini jadi susah? Padahal dia itu umur sekitar 14 tahun sudah ngafal kitab Muwatta'nya Imam Malik. Jadi hafalannya udah bukan keren lagi, udah nggak ngotak lah hafalannya. Tapi dia bilang, kenapa ya hafalanku jelek? Kata Imam Waqi adalah tinggalkan maksiat karena ilmu itu adalah cahaya Allah yang tidak akan datang pada hati-hati yang bermaksiat. Ustadz, tapi kan kasihan ya orang-orang yang maksudnya dari kecil mereka nggak teredukasi. Iya, teredukasi. Misalnya kayak orang-orang. Bahkan mungkin bukan yang nggak misalnya lahir IQ-nya udah rendah gara-gara stunting. Kan Ustadz bilang kalau misalnya kayak miskin kan memang dari Allah. Betul. Nah gitu. Gimana? Miskin? Kayak orang lahir kayak kemarin kita bahas. Oh, itu belum kita bahas total ya itu ya tentang takdir ya. Iya, maksudnya kan kasihan kan. Maksudnya mereka kan di Islam sendiri pendidikan nomor 1, tapi ada beberapa orang yang nggak terkena pendidikan itu. Betul. Nah, bagi orang yang nggak terkena pendidikan itu, kita yang dosa. Kita yang dosa. Kita punya tanggung jawab untuk mengedukasi mereka. Ya, kita yang dosa. Jadi kok dosa? Tanggung jawab apa? Ini tanggung jawab sebagai ustadz, apa tanggung jawab sebagai umat muslim? Tanggung jawab sebagai tanggung jawab sebagai umat muslim. Karena ini fardu kifayah, tanggung jawab sebagai kolektif, tanggung jawab kolektif. Especially pemimpin. Jadi salah pemerintah. Ya. Itu jelas banget. Iya sih. Itu jelas banget. Karena kan tarikannya langsung jabat pemerintah tuh Islam. Lah, pertanyaannya pemerintah emang diangkat tuh apa? Pemerintah diangkat tuh apa? Untuk pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Apa tujuan bangsa Indonesia didirikan?